Para saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, kita memasuki hari Minggu Advent yang keempat. Dalam hitungan hari kita akan merayakan pesta Natal, pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kelahiran selalu merupakan peristiwa yang menggembirakan, peristiwa yang disambut dengan sukacita. Dan peristiwa kelahiran Yesus tentu disambut lebih menggembirakan lagi, lebih sukacita kita menyambut kelahirannya karena dia adalah juru selamat. Bacaan-bacaan suci yang akan kita dengar dalam perayaan Ekaristi Minggu Advent keempat ini memperjelas alasan kita untuk bersukacita. Ada kaitan tematis antara bacaan pertama dari 2 Samuel dan bacaan Injil dari Injil Lukas. Ibu bapak, saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, mengawali permenungan kita pada hari ini, saya membacakan teks Injil yang akan kita dengar dalam perayaan Ekaristi Minggu Advent keempat. Diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Para saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Dalam hitungan hari kita akan memasuki perayaan Natal, perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah peristiwa yang menjadi sumber kegembiraan kita umat manusia. Peristiwa kelahiran selalu menjadi peristiwa yang mendatangkan sukacita, mendatangkan kegembiraan, karena lahir, hadir pribadi manusia yang baru di dunia ini. Natal menjadi peristiwa yang lebih menyukakan lagi, karena yang lahir adalah Yesus Kristus, Juru Selamat, Putra Allah sendiri. Allah hadir dalam wujud manusia dengan maksud untuk menebus manusia.
Bacaan-bacaan suci yang kita dengar dalam perayaan Advent yang keempat memberi alasan yang kuat mengapa kita perlu bersuka cita. Tadi saya membacakan teks dari Injil Lukas, tetapi dalam bacaan pertama dari 2 Samuel, di sana disampaikan mengenai nubuat Nabi Nathan kepada Daud, bahwa dari keturunan Daud akan lahir seorang raja, raja yang kerajaannya tidak akan berkesudahan. Anak yang dilahirkan itu bahkan disebut anak Allah. Allah menjadi bapanya. Hal yang sama disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, seperti tadi kita dengar dalam kutipan bacaan Injil. Tatkala malaikat Gabriel menyampaikan berita yang di satu sisi mengejutkan Maria, tetapi sesungguhnya menjadi berita sukacita untuk seluruh umat manusia, bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang menjadi juru selamat, dan dia tiada lain adalah Yesus Kristus. Berita yang mendatangkan kegembiraan, memberikan pengharapan baru kepada umat manusia. Lahir juru selamat, Tuhan akan mengambil wujud manusia, dan dengan cara itu Dia hendak menebus manusia, memuliakan manusia. Lalu bagaimana tanggapan Maria atas berita yang menggembirakan ini? Keterkejutan, keheranan Maria kemudian ditutup dengan sikap pasrah, sikap menyerah pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sikap Maria kiranya menjadi sikap kita orang beriman. Jadilah padaku menurut yang kau kehendaki. Di hadapan sikap yang demikianlah kita menjadi orang yang terberkati, orang yang berbahagia seperti Maria. Kita semua dipanggil oleh Allah untuk menjadi alat, menjadi tempat di mana kehendak Allah itu hendak terjadi. Kita manusia dipanggil oleh Allah untuk menjadi tempat di mana karya-karya besar Allah bagi dunia, bagi seluruh umat manusia bisa terlaksana. Dan atas tawaran, atas panggilan Allah ini, kiranya sekali lagi kita mengambil spiritualitas Maria. Aku ini hamba-Mu Tuhan, terjadilah apa yang Kau kehendaki. Amin. Baik para saudari dan saudara terkasih, terima kasih banyak Anda telah mendengar renungan-renungan di channel YouTube Konso Santo Yosef Pandan. Kami akan menyampaikan renungan-renungan baru di kesempatan-kesempatan berikut dan silakan menyaksikannya lagi. Tetapi jangan lupa untuk memberi like, komen, share, dan subscribe. Dan akhirnya selamat menyambut perayaan Natal 25 Desember 2020. Tuhan memberkati. Rumusannya. Sorry, terlalu panjang nanti. Saudara terkasih, sorry. Kenapa? Oh, selamat menyaksikan. Ciao. Menunggu kehadiran para... Sorry, bukan menunggu. Sorry. Tuhan memberkati. Ciao.